Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'ati nabiyil karim wa arsyadana ila dinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari sebagian pembahasan dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang tema Riyadhatun Nafs wa Tahdhibul Akhlaq, melatih jiwa dan mendidik akhlak, di mana pada bagian yang ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pokok-pokok akhlak yang sudah kita bahas. Ada ummahatul akhlak, induk daripada akhlak, yang menjadi inti daripada akhlak yang perlu untuk kita pegang teguh, komitmen dengan keempatnya, empat pilar ini, yaitu yang pertama al-hikmah, hikmah atau kebijaksanaan. Yang kedua adalah asy-syaja'ah atau keberanian. Yang ketiga adalah al-iffah, menjaga kehormatan. Yang keempat adalah adil. Al-hikmah, yang sebagaimana Allah katakan di surah Al-Baqarah 269, yu'til hikmata man yasha'. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh telah diberikan sesuatu yang banyak. Yang menurut ahli tafsir, al-hikmah adalah al-isabatu fil qaul wal amal. Tepat pada saat melakukan sesuatu ataupun dalam hal bicara, sehingga lurusnya hikmah ini mampu menghasilkan penalaran yang cermat, kejernihan hati, kecerdasan berpikir, kebenaran persangkaan. Jadi senantiasa berpositive thinking atau berhusnudzon kepada orang lain, kemudian kecerdasan dalam berasumsi dan sanggup mengantisipasi bahaya-bahaya jiwa yang tersembunyi. Orang yang lurus hikmahnya, maka tidak mudah mencerna informasi. Dia akan selektif, tidak mudah menerima berita. Dia tasabbut, harus tabayyun, memastikan kebenaran berita itu. Kalau sudah pasti, maka melihat kembali motif di balik berita itu apa, siapa penyampainya, kemudian kalaupun benar maka apa agendanya, dan seterusnya. Ini merupakan akhlak yang sangat penting ya dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terombang-ambing dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah asy-syaja'ah, yaitu keberanian. Akan melahirkan sikap yang pemurah. Kemudian dia memiliki ketegasan, dia bisa mengekang hawa nafsunya, kemudian juga menanggung penderitaan, penyantun, kemudian juga dia berpendirian teguh, menahan sikap kasar, kemudian dia akan berhati mulia, cinta kasih dan sebagainya.
Kalau dia seorang suami, maka dia suami yang bertanggung jawab. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin atas wanita. Ada satu karakter ya yang diberikan supaya kita sebagai para suami tidak memiliki karakter ini. Mungkin panjenengan sudah pernah mendengar, yaitu ad-dayyuth. Apa itu? Suami yang dayyuth itu suami yang tercela. Ad-dayyuth itu suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya. Tidak memiliki kecemburuan kepada istrinya apabila diganggu laki-laki lain atau bersama-sama dengan laki-laki lain misalnya. Dia tidak punya rasa khawatir, tidak merasa terganggu. Nah, ini bahaya ya. Suami dayyuth ini sebagai tangga untuk ya sesuatu yang kertakan dalam rumah tangga. Maka di sini karena dia tidak punya sifat syaja'ah ya, tidak punya keberanian, tidak punya ketegasan ini, terlalu lembek sehingga dia menjadi pengecut dan penakut ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-iffah, menjaga kehormatan ini, menghasilkan hati yang pemurah, kemudian dia punya rasa malu, kemudian dia punya sikap yang sabar, pemaaf, kemudian dia bersyukur ya, dia waroh, menjaga kehormatannya, berhati-hati dengan hal-hal yang syubhat, dan dia tolong menolong serta dia tidak tamak ya, tidak rakus dalam hal dunia. Dia senantiasa menjaga kehormatannya. Ada satu hadis yang memberi motivasi ya, kepada para pemuda supaya bersegera menikah. Salatatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 golongan yang diberikan jaminan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-mujahid, orang yang berjihad fisabilillah. Yang berjihad di jalan Allah taala itu akan mendapat ma'unah, pertolongan dari Allah taala. Yang kedua al-mukatabul ladzi yuridul ada, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya. Yang ketiga adalah seorang an-nakih alladzi yuridul afaf, seorang yang ingin menikah dalam rangka untuk menjaga kehormatannya supaya tidak terjerat dalam kemaksiatan, dalam persoalan hawa nafsu. Nah, itulah iffah, orang yang menjaga kehormatannya. Di pertemuan sebelumnya saya pernah menceritakan sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini, seorang tabi'in mulia yang bernama Sulaiman bin Yasar. Beliau memiliki karakter secara lahir dan batin semuanya bagus. Performa lahirnya tampan luar biasa, secara batin dia punya sifat yang sangat bagus. Sehingga sudah saya ceritakan beliau sangat takut dalam melakukan hal-hal yang menyimpang, mendapat godaan-godaan dari wanita, menjaga dirinya. Nah, sampai-sampai ketika pada satu saat di perjalanan prosesi haji itu, ketika selesai prosesi kemudian beliau tertidur dekat dengan Hajar Aswad. Nah, mungkin saat itu masih sepi sehingga kalaupun mencium Hajar Aswad setelah itu juga tidak berdesak-desakan seperti sekarang ini. Nah, dalam tidurnya itulah Sulaiman bin Yasar ini bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kita mendengarkan surah Yusuf di saat Qiyamul Lail. Jadi di dalam mimpinya ini Nabi Yusuf justru memberikan apresiasi kepada Sulaiman bin Yasar ini. Mengapa demikian? Karena yang dialami oleh Nabi Yusuf itu tidak seteguh atau tidak sesabar yang disikapi oleh Sulaiman bin Yasar ini. Kan Nabi Yusuf ini di dalam ceritanya itu walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si perempuan itu suka kepadanya, Yusuf juga punya rasa yang sama ya. Masing-masing para
laki dan wanita ini punya rasa yang normal ketika berduaan, punya rasa. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya dia tidak melihat bukti dari Allah. Nah, itulah yang membuat Nabi Yusuf terproteksi, ada burhan. Apa burhan itu? Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa ketika Nabi Yusuf akan tergoda oleh wanita ini, seolah-olah melihat di dindingnya itu wajah ayahnya yang memberikan nasihat, wahai Yusuf, kamu ini putra seorang nabi, cucu seorang nabi, keluarga besarmu adalah orang-orang yang terhormat, yang baik. Masa kamu melakukan sesuatu yang tidak baik ya? Seperti itulah kurang lebihnya. Sehingga ini memberikan inspirasi kepada Nabi Yusuf untuk bisa bersabar ya dalam menghadapi godaan Imra'atul Aziz ya, istri daripada Al-Aziz itu, sehingga bisa selamat itu. Nah, jadi Nabi Yusuf di situ punya wahamma biha, punya ketertarikan ya. Sementara Sulaiman bin Yasar ini mengekang itu, tidak memiliki ketertarikan. Bukan berarti tidak nurun, bukan ya, tapi dia lebih tinggi posisinya seperti itu ya, sehingga diberikan apresiasi oleh Nabi Yusuf. Allah a'lam. Itu yang diceritakan oleh Imam Ghazali yang memberikan inspirasi ya, bahwasanya Iffah ini penting untuk kita miliki ya, menjaga kehormatan, menjaga muru'ah, menjaga harga diri kita supaya tidak terseret pada hal-hal yang maksiat. Kemudian yang keempat adalah al-adl, yaitu sikap adil, yang mana adil ini banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya al-amrul mutawassit baina tarfai al-ifrat wa tafrid. Adil itu titik tengah antara dua ekstrim, yaitu ifrat itu hulu, berlebihan, tafrid itu lalai. Dua inilah dua ekstrim ya, yang perlu kita waspadai, antara berlebihan ataupun melalaikan. Islam ini pertengahan ya, tidak mutasyaddid, itu adalah orang ekstrim, juga tidak mutasahil, tidak menggampang-gampangkan. Wal i'tidal wal istiqamah wal mailu ilal haq, itu adalah sikap yang moderat, yang konsisten, yang cenderung terhadap kebenaran. Wal adlu nakidul jur, dan adil itu lawan daripada kedzaliman ataupun ketidakadilan ya. Ada yang mengatakan al-adil adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga kalau orang yang syirik itu disebut zulmun azim ya. Syirik itu kedzaliman yang sangat dahsyat, karena yang harusnya ibadah itu fokus kepada Allah, tapi orang yang musyrik itu mengalokasikan ibadah kepada selain Allah. Itu kedzaliman yang paling tinggi, yang paling ekstrim ya. Jadi Islam ini diantara cirinya adalah memiliki tawassut ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata di Al-Baqarah 143. Dan demikian itulah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Apa makna umat pertengahan? Yaitu umat khiyaran wa udulan, umat yang terpilih dan umat yang adil, yang memiliki keseimbangan. Yang Buya Hamka menafsirkan ayat ini, umat yang pertengahan maksudnya di antara tiga rumpun agama samawi. Ada tiga agama samawi, Islam, Yahudi, Nasrani. Maka Islam inilah yang paling pertengahan. Orang-orang Yahudi ini sangat condong dengan dunia, sedangkan orang-orang Nasrani sangat condong dengan akhirat. Maka Islam ini pertengahan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, carilah yang Allah Ta'ala berikan kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan kehidupan dunia. Jadi keseimbangan di sini Al-Qasas ayat 77 itu. Jadi tidak ekstrim sana, tidak ekstrim sini, dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal takdir, dalam hal yang memilih pendapat ya. Walaupun dalam bab yang kaitannya dengan ibadah, ketika ada sebagian kelompok sahabat yang mendengarkan cerita tentang ibadahnya Rasulullah SAW, mereka membandingkan dengan diri mereka seolah-olah kami ini tidak ada apa-apanya dengan ibadah Rasulullah. Maka yang satu berniat untuk sholat sepanjang malam, yang satu berniat puasa setiap hari,
yang satu berniat membujang karena dengan menikah nanti mengganggu ibadahnya. Maka ketika niat-niat itu terdengar Rasulullah, beliau langsung berkomentar, kenapa kelompok ini begini begitu ya? Fa'ana aku mulai aku ini bangun malam, sholat juga istirahat. Wa asum wa uftiru, aku juga puasa tapi juga berbuka. Wa atazawajun nisa, aku juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan kebiasaanku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini contoh ya, bab ekstrim, walaupun dalam bab kebaikan itu dilarang oleh Rasulullah. Yang biasa kalau dalam hal ibadah ya, kita secara proporsional, karena kalau orang ibadah terlalu ekstrim itu akan sampai pada titik jenuh yang disebut dengan futur, dan akhirnya dia malas. Nah, itulah. Jadi sesuai dengan ini ya, dengan kemampuan kita. Yang kami maksud dengan keadilan adalah keadaan jiwa dan kekuatan yang memungkinkannya meredam amarah dan nafsu, menanggungnya sesuai dengan kebijaksanaan, dan mengendalikannya dalam melepaskan dan menarik diri sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tuntutan waktu, tempat, dan segalanya. Yaitu likulli maqamin maqal, setiap tempat itu ada kata-kata kalimat yang sesuai ya. Nah, jemaah sekalian, Imam Ghazali kemudian menyebutkan salah satu ayat dalam Al-Quran yang menyitir ataupun yang terkait dengan induk-induk daripada akhlak ini, yaitu menguraikan pada saat beliau menyampaikan tentang sifat-sifat orang yang beriman, kriteria karakter mukmin yang diinginkan Allah Ta'ala itu seperti apa. Di surat Al-Hujurat ayat ke-15 ini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjuang, bermujahadah, bersungguh-sungguh, berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi di sini ada kalau dalam ilmu nahwu ada adat tahsir, yaitu adat atau huruf yang bisa membatasi ya, kata-kata innama ini. Innama itu menetapkan yang disebutkan dan menafikan yang tidak disebutkan. Artinya orang-orang mukmin yang disebutkan itu ya harusnya memiliki sifat seperti ini. Kalau tidak memiliki sifat seperti ini berarti bukan mukmin atau dia tidak memiliki iman yang sempurna. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau dikaitkan dengan ummahatul akhlak di sini, maka Imam Ghazali membuat beberapa tiga kesimpulan ini dari firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Al-iman biduni irtiyab, iman kepada Allah dan Rasulnya tanpa ada ragu-ragu, maka itulah sebuah quwwatul yakin, kekuatan keyakinan. Dan itu merupakan buah akal. Ketika seseorang memiliki ilmu, berpikir dengan jernih, maka dia memiliki keyakinan dan memiliki keimanan yang mantap kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah puncak daripada hikmah atau muntahal hikmah, hikmah yang paling tinggi. Sedangkan al-mujahadatu bil amwal, berjihad atau bermujahadah dalam bentuk harta-harta ini akan menjadikan seseorang itu memiliki sifat yang dermawan. Dia meyakini bahwa harta yang dia miliki itu adalah titipan Allah, amanah dari Allah, maka dikembalikan alokasinya fi sabilillah. Dan orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh dengan hartanya itu akan mampu memiliki kekuatan untuk menahan nafsu, yaitu quwwatun nafs atau quwwatus syahwah. Jadi mampu mengendalikan hawa nafsunya ya, secara
fitrah ataupun penciptaan manusia itu suka dengan keindahan, dengan fasilitas ya. Zuyinat linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Manusia dihiasi untuk suka kepada wanita, untuk suka dengan perhiasan dunia, suka dengan harta yang banyak. Tapi orang yang memiliki mujahadah sanggup mengendalikan nafsunya itu. Kemudian dengan al-mujahadu bil anfus ini, bermujahadah dengan jiwa, dia memiliki keberanian, syaja'ah. Kemudian dia memiliki kekuatan, kuatul ghadab, kekuatan emosional yang terukur, dilandasi dengan syarat akal dan batasan keseimbangan, tidak sembrono. Nah, inilah keberanian yang terukur ya, yang mana Allah Ta'ala memberikan gambaran bagaimana generasi terbaik, khairu ummah, generasi sahabat yang dicantumkan dalam surah Al-Fatah ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi Muhammad itu seorang Rasul utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya yaitu generasi sahabat ini memiliki kualifikasi asyidda 'alal kuffar. Mereka punya sikap yang keras, yang tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi ya. Jadi kafir ini ada klasifikasinya, ada kafir harbi, kafir yang memusuhi, itulah yang harus diberikan sikap yang keras, yang tegas. Ada kafir yang dhimmi, kafir yang berada di bawah naungan negara Islam, ini harus diayomi. Man ada dhimmiyan fa ana khasmu yaumal qiyamah. Orang yang memusuhi kafir dhimmi, aku akan memusuhinya pada hari kiamat, kata Rasulullah. Kemudian ada kafir mu'ahad, kafir yang terikat perjanjian dengan negara Islam. Dia domisili di negara lain, tapi ada ikatan perjanjian antara negara tersebut dengan negara Madinah. Maka warganya juga menjadi tanggung jawab keamanannya dari negara Madinah ini. Nah, ini yang disebutkan di sini, kafir yang harbi, kafir yang memusuhi, yang senantiasa merongrong eksistensi kaum muslimin. Apakah secara langsung ataukah tidak langsung? Kalau langsung orang-orang kafir yang ada, baik itu kafir musyrikin, orang-orang majusi, orang-orang Yahudi Nasrani, ataupun yang seolah-olah dia itu muslim padahal dirinya kafir. Nah, seperti orang-orang munafik ini yang gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, di mana putra daripada Abdullah bin Ubay yang namanya juga sama, Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul, ketika dalam satu peperangan pulang, orang-orang munafikin juga pulang ya. Kemudian kalau nggak salah dari perang Bani Mustalik gitu ya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mohon maaf, putranya Abdullah juga namanya, karena mendengar provokasi dari ayahnya yang begini begitu, maka Abdullah bin Abdillah ini minta izin pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya mendengar ayah saya begini begitu, jadi anaknya muslim tetapi ayahnya ini munafik. Dan kata Abdullah ini ya, putra dari Abdullah ini, dia mengatakan, Rasulullah, saya ini orang yang dikenal taat kepada orang tua, anak yang penyayang pada orang tua, yang punya citra baik lah. Kalau Anda mengizinkan daripada nanti timbul fitnah, timbul kasak kusuk ya, yang tidak kondusif, maka izinkan saya sendiri yang akan memenggal leher ayah saya. Jadi dia siap dengan pedangnya. Jangan biarkan ayah saya masuk ke Madinah, saya akan membereskan. Jadi dia berjaga-jaga di pintu gerbang Madinah, tidak mengizinkan ketika ada ayahnya mau masuk, itu dilarang. Saya tidak mengizinkan kamu masuk sebelum ada perintah dari Rasulullah. Saking seperti itunya ya, betapa loyalitasnya seorang Abdullah bin Abdillah ini kepada Rasulullah dan Islam. Tegasnya yang luar biasa seperti itu ya, tidak membiarkan musuh-musuh Islam ini eksis, dan Nabi melarang ya, jangan ya dibiarkan orang-orang munafik dibiarkan di Madinah, karena khawatir kalau nanti ada pembunuhan justru kontraproduktif, akan timbul berita Muhammad membunuh sahabatnya sendiri ya, jadi nanti ada isu yang berkembang seperti itu, jadi dibiarkan.
Beliau tidak berlaku, tidak menentang, dan beliau malah memberikan istighfar, ya, berusaha untuk memohonkan ampun untuk orang-orang munafik. Itu luar biasa, ya. Lapang dadanya Rasulullah, walaupun sering disakiti, sering diprovokasi, tapi beliau berusaha untuk memohonkan ampun, dan Allah memberikan larangan. Walaupun engkau mendoakan ampun mereka 70 kali, engkau tidak akan diterima. Ketika turun ayat ini di surat At-Taubah, Nabi punya keinginan, kalau aku tidak diterima istighfarku untuk mereka 70 kali, aku akan memohonkan ampun untuk mereka lebih daripada 70 kali. Sehingga turunlah di surah Al-Munafikun, astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullah. Kalau engkau memohonkan ampun atau tidak sama saja, itu enggak berguna, Allah enggak akan mengampuni mereka. Sehingga beliau berhenti dari istighfarnya itu, ya. Itu betapa beliau berlapang dada. Dan ada kisah lagi kelanjutannya, ya. Ketika sebelum meninggal, Abdullah bin Ubay itu punya wasiat kepada Rasulullah, ya, lewat anaknya dititipi pesan, tolong mintakan kepada Rasulullah supaya beliau berkenan memberikan jubahnya kepadaku untuk aku pakai kafan pada saat meninggal. Coba, ini ya luar biasa, ya. Ini karena amanah, anaknya menyampaikan kepada Rasulullah, ayah saya sebelum meninggal punya wasiat begini begitu. Nabi dengan lapang dada memberikan jubah yang terbaik untuk Abdullah supaya dibuat kafan. Bahkan tidak hanya itu, Nabi bermaksud untuk mensolati orang munafik ini, tapi Allah melarangnya. Tidak boleh, ya, tidak boleh mensolati orang kafir seperti itu. Nah, itu contoh-contoh dalam sejarah bagaimana kaum muslimin begitu tegas dan kerasnya kepada orang-orang yang memusuhi Islam, tapi mereka juga punya sifat yang kasih sayang, ruhama bainahum. Jadi keras ada tempatnya, rahmat juga ada tempatnya, ya. Harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Keras kepada orang-orang yang memusuhi Islam, kemudian sayang kepada sesama kaum muslimin. Kalau fenomena akhir-akhir ini kan kadang-kadang kebalik, ya, ngapunten, ya, ada sebagian fenomena di antara ormas Islam itu yang seolah-olah, ya, Allah alam apa sebenarnya motivasi mereka kepada sesama kaum muslimin memiliki kecurigaan, ya, misalnya dengan membubarkan pengajian ataupun tabligh akbar dibubarkan, tetapi menjaga tempat-tempat ibadah dari agama lain. Ini kan kadang-kadang tidak pas, ya, nggak tahu motifnya seperti apa. Tapi yang jelas ini perlu untuk duduk bersama, dicari titik temu, ya. Saya khawatir jangan-jangan ini ada pihak ketiga yang memprovokasi, mengadu domba di antara elemen-elemen kaum muslimin, sehingga tidak ada sifat kasih sayang di antara kaum muslimin, ya, tidak ada kesatuan persatuan, tidak ada ukhuwah. Ukhuwah ditempatkan tidak pada tempatnya tadi. Nah, Imam Ghazali kemudian memberikan sebuah pertanyaannya, apakah akhlak ini bisa dirubah atau tidak? Sebagian orang mengatakan bahwa tidak mungkin mengubah akhlak karena sifat ini menurut mereka tidak bisa berubah. Mereka membuat paling tidak ada dua alasan. Alasan yang pertama, sebagaimana penciptaan lahiriah tidak bisa dirubah, maka demikian pula akhlak batiniah. Jadi ngapunten, ya, ada seseorang yang secara fisik memiliki kondisi fisik tertentu yang tidak ideal, ya, itu nggak bisa dirubah. Kalau dia ukurannya seperti itu, ya nggak bisa lebih panjang misalnya begitu. Kalau ukuran seperti itu, ya sudah diterima apa adanya. Nah, orang-orang yang seperti ini mengkiaskan antara al-khalqu, penciptaan lahiriah, dengan al-khuluq, yaitu akhlak ini. Sebagaimana al-khalqu tidak bisa dirubah, juga al-khuluq tadi itu nggak bisa dirubah. Alasan yang kedua, akhlak yang baik menekan hawa nafsu dan amarah. Hal itu telah dicoba oleh golongan ini melalui perjuangan yang panjang, dan itu ternyata tidak berhasil, ya. Mereka menghabiskan waktu energi secara sia-sia, membuang waktu saja, dan tidak berhasil. Nah, ini kasuistik mereka alami seperti itu, tapi dijadikan alasan dan dijadikan sebagai sebuah teori. Ini kan tidak pas sebenarnya, ya. Nah, jawaban atas syubhat di atas, yang pertama, jika akhlak tidak menerima perubahan, maka perintah, nasihat, dan latihan
menjadi tidak berguna. Pada Rasulullah telah bersabda, hassinu akhlaqakum, perbaikilah akhlak-akhlak kalian. Artinya kalau disimpulkan akhlak ini enggak bisa berubah ya, berarti nasihat ini istilahnya muspro ya, tidak ada manfaatnya, sia-sia. Dan itu tidak mungkin ya Nabi menyampaikan perintah yang sia-sia. Pasti perintahnya ada manfaatnya dan pasti berdampak. Yang kedua, bagaimana hal ini bisa ditolak pada dunia manusia? Padahal di dunia hewan saja sifat itu bisa berubah. Imam Ghazali memberikan contoh, misalnya burung yang punya sifat buas ya, burung buas ya, burung tertentu yang punya sifat yang keras, yang buas. Tetapi dengan latihan sedikit demi sedikit, akhirnya burung ini bisa lunak atau bisa jinak. Atau misalnya singa yang disebut sebagai raja hutan yang sangat buas seperti itu, ketika dilatih di sebuah tempat kondusif dengan perlakuan yang lunak, maka singa yang buas itu akan memiliki sifat yang lunak, akan takluk kepada ya pawangnya itu ya, kepada yang menjinakkan itu. Nah, kalau di dunia binatang saja yang kerasnya seperti apapun bisa dijinakkan, maka seharusnya manusia juga lebih bisa lagi, lebih potensi untuk diluruskan atau dilunakkan hatinya itu. Nah, jemaah sekalian, watak manusia itu berbeda. Ada yang cepat menerima dan ada pula yang lambat menerima. Dan ada dua alasan perbedaannya. Salah satunya adalah kekuatan naluri pada asal mula penciptaan dan masa keberadaan. Kekuatan nafsu, amarah dan kesombongan hadir dalam diri manusia. Namun yang paling sulit dilakukan dan paling sulit diubah adalah kekuatan nafsunya. Keberadaannya lebih dahulu karena naluri alami anak kecil, tercipta nafsu padanya. Kemudian setelah 7 tahun ada amarah atau emosional. Kemudian setelah itu dia baru pada mumayyiz ya, bisa membedakan mana yang tepat, mana yang tidak ya. Usia mumayyiz adalah usia sebelum balik ini. Jadi anak kecil sudah tercipta sejak awal punya nafsu ya, punya keinginan. Sehingga ada sebagian ulama yang memberikan semacam trik ataupun kiat ya, untuk bisa mengendalikan nafsu syahwat. Itu ya analognya seperti anak kecil. Misalnya anak kecil yang punya keinginan untuk menyusu kepada ibunya, kan dia punya jatah 2 tahun untuk menyusu kepada ibunya. Kalau misalnya dibiarkan anak kecil ini menyusu, maka tidak akan berhenti dari netek ke ibunya itu 2 tahun lebih, bahkan mungkin 3 tahun, bahkan usia lebih. Kalau dia dibiarkan nyusu ke ibunya, maka dia tidak akan berhenti. Nah, seperti itu pula juga sifat nafsu manusia. Kalau tidak diikat, tidak dipotong, maka dia akan terus menginginkan apa yang dia mau. Nah, kurang lebih seperti ini. Seorang anak kecil punya nafsu, maka harus dikendalikan. Kemudian dia juga berikutnya punya emosional, punya amarah. Kalau nggak dituruti keinginannya, ada yang ngamuk, ada yang nangis, ada yang lari-lari dan macam-macam ya, maka harus dikendalikan. Baru kemudian dia punya batas, bisa mumayyiz, bisa membedakan antara yang benar dan yang tidak itu. Ini pada poin pertama. Yang kedua, bahwa akhlak dapat dikukuhkan dengan banyak mempraktekkan sesuai dengan tuntutannya, ketaatan padanya dan keyakinan bahwa itu baik dan menyenangkan. Nah, maka dalam hal ini untuk bisa merubah kondisi manusia ini bertingkat-tingkat. Ini tingkat manusia dari sisi kebiasaan buruknya. Ada jenis orang yang pertama yang disebut ghafil, orang yang lalai. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil, mana yang bagus dan mana yang jelek. Sebaliknya ia tetap sebagaimana ia diciptakan, tanpa segala keyakinan, dan syahwatnya juga tidak terpuaskan dengan mengikuti kesenangan. Nah, orang yang jenis seperti ini sangat cepat menerima terapi atau pengobatan ya, bisa berubah dengan cepat.
Karena ia hanya membutuhkan guru, bimbingan dan motivasi dari dalam dirinya yang akan memaksakan untuk berusaha agar akhlaknya meningkat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi semata-mata karena kekhilafannya, kelalaiannya saja. Ketika diterapi dikasih tahu ini tidak boleh, nah, maka dia bisa memiliki ilmu dan bisa lebih cepat berubah. Sedangkan yang lebih buruk dari yang pertama, orang itu mengetahui keburukan yang jelek, namun dia tidak terbiasa mengerjakan amal soleh. Sebaliknya, keburukan amalnya menjadi nyata baginya, maka dia mengerjakannya karena tunduk kepada hawa nafsunya dan berpaling dari sehatnya pendapat karena nafsu menguasai dirinya. Namun dia mengetahui kekurangannya dalam amalnya, maka perkara ini lebih sulit daripada yang pertama. Dia tahu, ya sudah tahu itu keburukan, tapi dia tidak bisa untuk meninggalkan, tidak mampu menundukkan nafsunya. Nah, ini lebih sulit untuk memberikan terapi. Yang lebih parah lagi yang ketiga ini, dia meyakini akhlak yang buruk sebagai sesuatu yang wajib dan dianjurkan, yang benar dan indah, dan dia dibesarkan berdasarkan akhlak yang buruk dan tidak ada harapan untuk memperbaikinya kecuali jarang sekali, dan hal itu dikarenakan banyaknya sebab kesesatannya. Jadi dia melihat keburukan sebagai sesuatu yang menyenangkan, keburukan sebagai suatu keharusan. Jadi seolah dia punya, maksudnya ketagihan, ya, dia sudah pada taraf kalau narkoba itu sudah apa sudah sakau, ya, sudah sangat tertarik, ya, sudah susah sekali untuk ditarik dari kemaksiatan itu. Nah, ini yang lebih parah, yang keempat ini. Ketika dia dididik dengan opini-opini yang rusak dan dididik untuk bertindak berdasarkan opini-opini tersebut, dia melihat kebajikan dalam banyaknya kejahatan dan pelampiasan nafsu serta bahkan membanggakannya. Coba, ya, orang berbuat maksiat tapi nggak malu-malu, malah membanggakan, diviralkan kemaksiatannya. Ini kan bahaya, sesuatu yang sudah tidak logis lagi. Dia berpikir bahwa ini meningkatkan statusnya, dan ini adalah peringkat yang paling sulit. Jadi kalau orang yang dalam kondisi punya fitrah, ya, dia malu kalau berbuat maksiat, ditutup-tutupi. Tapi kalau pada level yang seperti ini, justru dengan melakukan kemaksiatan menjadi statusnya seolah-olah itu menjadi terangkat dan dia bangga dengan kehormatannya. Ya, barangkali kalau dalam istilahnya disebut mujahir. Mujahir ini potensinya bahkan sulit untuk diterima taubatnya. Al-mujahir, orang yang terus terang dengan kemaksiatannya. Ketika dalam hadis dikatakan orang yang berbuat maksiat pada malam hari tidak ada orang lain yang tahu, tetapi pada siang harinya dia menceritakan ke banyak orang. Nah, itu potensi untuk diterima taubatnya kecil, ya, walaupun tetap ada peluang, ya. Tapi orang yang membanggakan dengan kemaksiatannya ini parah sekali, susah untuk diberikan pengobatan. Sehingga dari 4 level itu, ya, diberikan penjelasan lebih detail oleh Imam Ghazali. Ada 4 tingkat manusia dalam hal keburukan ini. Pertama, orang yang maksiat karena jahil, karena bodohnya, atau lalai tadi, ya. Dia memang tidak tahu hukumnya. Kalau itu tidak boleh, kalau itu misalnya mengarah kepada kesyirikan, maka ketika orang ini kasih nasihat lebih mudah. Oh, itu nggak boleh dasarnya ini. Nah, dia mudah untuk meninggalkan kemaksiatannya. Yang kedua, yang level lebih tinggi, orang yang bodoh ataupun orang yang double, ya, ataupun orang yang bukan hanya sekedar bodoh tapi juga dia sesat. Jadi dia jahil dan dhal, sesat. Yang ketiga, orang yang bodoh, sesat dan fasik. Fasik ini ahlul maksiat, suka melakukan dosa-dosa besar. Yang keempat ini, ya, jahil yang murakkab, bodoh tetapi juga ada sesatnya, ada fasiknya, dia adalah penjahat. Nah, inilah susah sekali, ya. Maka sama sekalian, ini juga penting, ya, bagi kita yang ingin menyeru kepada orang yang melakukan kemaksiatan, kira-kira dia berada di level mana, dengan cara-cara yang berbeda, dengan cara-cara yang hikmah, ya, dengan cara-cara yang tepat. Nah, sama sekalian,
Adapun khayalan lain yang mereka jadikan dasar bahwasanya akhlak itu tidak bisa berubah, selama ucapan mereka bahwa selama manusia masih hidup, ia tidak akan terputus dari syahwat, amarah, cinta dunia dan segala akhlak lainnya tersebut. Nah, ini adalah hal yang keliru yang terjadi pada kelompok yang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan mujahadah adalah menghilangkan sifat-sifat tersebut secara tuntas dan menghapusnya. Nah, kalau ya seperti itu ya susah ya. Dan lebih jauh dari itu, sesungguhnya syahwat diciptakan untuk suatu kemaslahatan dan itu perlu dalam hal penciptaan. Jika syahwat terhadap makanan misalnya ya, itu diputus, maka manusia akan binasa. Kalau kita tidak punya selera makan, maka itu akan membahayakan fisik. Jika syahwat jima, ngapunten ya bahasanya agak vulgar, kalau seseorang tidak punya syahwat jima, maka dia nggak punya keturunan, ya, keturunannya akan terputus, ya, seperti itu. Kalau dia ngapunten misalnya tidak punya nafsu ya kepada istrinya misalnya atau kepada lawan jenis, maka dia bahkan mungkin kalau dalam pendekatan fikih hukum nikah itu kan 5 sesuai dengan kondisi orang yang mau nikah. Ada orang yang mau nikah karena dia kebutuhan sunnah, ada yang karena dia itu kalau nggak nikah akan berzina maka seperti hukumnya wajib. Tapi ada orang yang bahkan kalau nikah itu hukumnya haram, kalau dia itu punya penyakit kelamin yang itu bisa membahayakan, kalau nikah akan menularkan penyakit misalnya AIDS ya kepada pasangannya, maka haram untuk menikah. Nah, begitu pula orang yang tidak punya syahwat kepada lawan jenis seperti itu, kalau nikah ini kasihan pasangannya, dia tidak akan bisa bahagia karena tidak terpenuhi nafkah batinnya. Nah, jadi syahwat jima juga perlu. Kemudian jika seseorang tidak punya sifat marah, maka dia juga akan bahaya. Ya, dia tidak akan membela dirinya, ya, apa yang akan menghancurkannya, dan dia akan binasa. Seperti tadi ya, kalau dia tidak punya sifat marah, tidak punya rasa cemburu yang disebut gayut tadi, ketika istrinya digoda dia diam saja, tidak punya harga diri, ya, maka akan membahayakan kehidupan rumah tangganya. Yang diperlukan bukan menghilangkan syahwat nafsu-nafsu tersebut, namun yang diperlukan adalah mengembalikannya ke tingkat yang wajar, yaitu jalan tengah antara kelebihan dan kelalaian. Yang diperlukan dalam sifat marah adalah pelampiasan yang baik, bebas dari kecerobohan dan kepengecutan sekaligus. Kalau kecerobohan berlebihan marahnya, kalau pengecut terlalu lembek, jadi pertengahan. Dan secara umum jiwanya berada dalam kekuatan, dan dengan kekuatannya ia tunduk pada akal. Oleh karena itu Allah berfirman, asyidda al-kufar ruhamau bainahum. Jadi Allah menggambarkan sebagai hal yang keras, dan kekerasan hanya datang dari kemarahan, dan jika kemarahan itu dihilangkan maka jihad pun akan dibatalkan. Kalau tidak ada sifat ghadab, marah, maka bagaimana kaum muslimin berangkat ke medan perang? Ya, mereka nggak bisa ya, karena nggak punya nafsu jihad tadi. Bagaimana dimaksudkan untuk menghilangkan syahwat dan amarah sepenuhnya pada Nabi sendiri tidak terlepas dari itu. Dalam hadis Muslim dikatakan, innama ana bashar, saya hanyalah seorang manusia. Adzabu kama yaghdabul bashar, saya marah sebagaimana manusia juga marah. Tapi marahnya Rasul itu kalau kepentingan agamanya diusik, kalau kepentingan pribadinya yang diusik, beliau sabar. Ketika dijahati secara fisik kepada beliau ya, verbal ataupun fisik, kalau yang dituju adalah pribadi beliau sabar. Tapi kalau yang diusik adalah Islam, Allah dan Rasulnya yang dihina, Allah dan kaum muslimin, maka di sini beliau memiliki sifat marah, ya, marah yang terkendali tentunya. Nah, sehingga ada sebuah hadis ataupun ya bukan hadis tapi sebuah maqalah ya, yang itu kaitannya dengan sesuatu yang moderat ya. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan perkara adalah yang pertengahan. Ini menjadi mathal itu peribahasa yang pertengahan, iktidal, secara seimbang
ketika ada seorang Arab Badui yang minta nasihat pada Hasan al-Basri, ajarkanlah agama yang pertengahan, yang tidak ekstrim sana, tidak ekstrim sini. Maka diajarkan oleh Hasan al-Basri kepada Arabi ini, khairul umur awsatuha, segala perkara yang tepat itu adalah yang pertengahan. Nah, di sini ada seorang alim yang ditanya, apakah ada dalam Al-Quran yang bercerita berisi tentang khairul umur awsatuha ini? Maka dijawab ini ada di empat ayat. Nah, di antaranya Al-Baqarah 68 cerita tentang sapi betina yang bisa disembelih untuk dijadikan sebagai bukti pembunuhan yang terjadi pada Bani Israel. La faridun wala bikr, tidak tua tidak muda, awanun baina dzalik, pertengahan. Kemudian di surat Al-Furqan 67 cerita tentang orang-orang yang disebut ibadur rahman, walladzina idza anfaqu, orang-orang yang berinfak, lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yakturu, tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama, pertengahan, proporsional. Kemudian Al-Isra 110, wala tajar bi sholatika, janganlah kamu terlalu menjaharkan bi sholatika. Di sini bisa bermakna doa, doanya jangan terlalu keras. Wala tukhafit biha, juga jangan terlalu lembek ataupun sangat samar. Wabtaghi baina dzalika sabila, jadi pertengahan ya. Sehingga dalam sholat pun, dalam baca Al-Quran juga jangan hanya dibaca dalam hati. Wirid dalam sholat tidak dibaca hanya dalam hati, tapi ada mulut yang bergerak. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, ini isyarat tidak boleh terlalu kikir. Wala tabsutha, juga tidak boleh terlalu loman ya. Setiap ini ada proporsinya, itu Al-Isra ayat 29. Nah, inilah teman sekalian ya, insya Allah ini ada kelanjutan ya dari penjelasan tentang karakter ini ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan, terutama pada bulan Ramadan sebagai madrasah yang bisa memberikan didikan kepada kita ya. Walaupun hanya tersisa beberapa hari lagi ya, mudah-mudahan banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan di hari-hari Ramadan, menjadikan kita jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.